Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali dengan baca suratul Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi والصحابة أجمعين وتابعين وتابع تابعين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضر جميع سادتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وخصوصا لروح المفسدين دهلا وأصوله وفروعي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masuk ke ayat-ayat berikutnya ya. Kemarin kita sudah baca penjelasan Prof. Jani Dahlan sampai di surah Al-Mulk ayat yang ke-20 ya. Sekarang kita teruskan penjelasan beliau ayat 21 sampai 22 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah ballajju fi 'utubi wa nufur. Apakah sesembahan ini yang memberimu rizki? Kalau Allah menahan rizki, ballajju fi 'utubi wa nufur, bahkan mereka bertahan dalam kesombongan dan lari menjauh. Amman afaman yamshi muqibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang yang berjalan di atas berjalan secara tertelungkup dengan wajah yang terjerembab itu lebih mendapat hidayah? Amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim, ataukah orang yang berjalan dengan cara yang normal dan di atas lurus? Nah, ini metaforik sekali. Kita baca penjelasan beliau ya. Secara kesan makna sudah kita ungkap kemarin ya. Nah, penjelasan beliau di ayat 21 sampai 22. Dua ayat ini, 21 22, lebih tajam menggugah hati yang sehat dan akal yang cerdas. Rezeki yang dibutuhkan manusia tidak serta-merta datang atas kehendak dan keinginannya. Bahkan usahanya bukan sebab utama tercukupi kebutuhan hidupnya.
Ya, ini harus kita sadari sekali ya. Jadi kita mendapatkan rezeki itu bukan disebabkan karena usaha kita. Usaha itu sebagai sebab dohiriahnya saja. Bahwa kita harus berusaha. Tetapi hasil dari usaha itu sendiri, itu bukan kita yang mengatur. Termasuk rezeki. Maka ada orang yang sama-sama melakukan pekerjaan yang sama, tetapi hasilnya berbeda. Bahkan satu pekerjaan yang kita lakukan sama. Artinya hari itu dengan hari berikutnya, kuantitas, kualitas pekerjaan yang kita lakukan sama. Itu belum tentu mendapatkan hasil yang sama. Orang berjualan itu sama-sama katakanlah dia mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 12 siang. Prosedur yang dilakukan sama, mulai dari dia menyiapkan tempat-tempat, menatanya pun persis sama biasanya, karena sudah hafal. Oh ini letak bawang gorengnya di sini, ini letaknya di sini, ini biasanya sudah hafal. Mulai jam berapa dia mulai goreng, yang digoreng berapa, itu biasanya sama. Tapi antara hari pertama dengan hari kedua, itu berbeda. Ada hari pertama lari sekali. Oh ini sudah dapat sekian. Hari kedua biasa, hari ketiga sepi. Hari keempat laris lagi dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, ini menunjukkan bahwa kita melakukan sesuatu itu bukan menjadi sebab terjadinya sesuatu. Tapi itu menjadi wasilah saja sebagai apa namanya? Ya asbab dohiriahnya saja bahwa kita tuh harus berusaha. Tetapi sejatinya yang memberi itu adalah Allah. Maka beliau katakan gini, usaha yang dilakukan itu bukan sebab utama tercukupinya rezeki dan kebutuhan hidup kita. Kebutuhan pokok seperti air, udara, sinar matahari, dan lainnya yang melimpah, jelas bukan hasil usahanya sendiri. Apalagi hadiah dari sesembahan yang dipuja. Bagaimana kalau kebutuhan hidup yang pokok itu sehari saja berhenti? Karena dosa manusia yang melanggar tatanan Tuhan demi terpuasa ambisi. Apakah sandaran yang diandalkan mampu menghadirkan kembali? Kalau sehari saja, jangankan sehari, 1 jam saja, semua oksigen yang ada di sekitar kita dicabut oleh Allah. Tidak ada lagi oksigen. Atau dalam hari itu matahari berhenti bersinar. Tidak ada matahari, gelap sekali. Itu kira-kira yang terjadi. Ya. Jadi memang ayat-ayat yang ada di Al-Mulk ini banyak mengajak kita untuk banyak merenung. Ya. Bukan menanggapi dengan akal kritis kita, tapi menanggapi dengan nurani kritis kita. Nurani kritis maksud saya adalah kita melihat itu dengan mata batin kita, dengan merenungi kita, renungan-renungan kita. Peringatan demi peringatan Allah, baik yang kasat mata atau yang dapat ditangkap rasa, dan hati telah banyak diberikan. Di samping ajakan untuk meniti sejarah manusia, namun yang kafir bertahan dalam keangkuhannya, yang dianggap sikap ksatria, yang wajib dipertahankan. Ya. Ya. Ada orang yang tidak mau menerima nasihat. Itu karena menganggapnya sebagai sikap ksatria. Menjaga kewibawaan. Padahal bukan begitu caranya kita menjaga kewibawaan. Seorang raja yang paling berkuasa sekalipun sebenarnya dia masih membutuhkan nasihat. Ketika seorang itu merasa tidak lagi membutuhkan nasihat, yang dipertahankan adalah keangkuhan dan kesombongannya, maka saat itu sebenarnya dia sudah terjatuh. Nah, jadi ayat-ayat ini mengajak kita untuk merenung. Banyak sekali isyarat-isyarat yang di sekitar kita itu menjadi pengingat. Ya. Maka saya pernah mengatakan kepada kalian bahwa
Semua yang tergelar di alam semesta ini adalah fakta edukatif, bernilai pendidikan. Semua yang kamu temui hari demi hari, mulai dari kamu melekkan mata dari pagi itu, begitu buka mata itu, sampai dengan kamu menutup mata kembali, itu sebenarnya ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mendidik jiwa kita. Kalau kita memerenungi itu sebagai bagian dari pendidikan Allah pada kita. Jadi keyakinan kita bahwa Allah itu sebagai Rob. Rob itu kan maha pendidik ya. Murabbi, tarbiyah. Allah sebagai Rob itu harus diyakini dari yang detail. Dari yang kecil-kecil. Mulai dari kita bangun sampai dengan kita tidur, itu di situ pasti nanti akan kita temukan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mendidik jiwa kita. Apakah pendidikannya itu dengan cara kita dijewer, ataukah dengan dielus-elus, itu bukan pendidikan sama saja. Jadi pendidikan yang diberikan orang tua saja kepada anak, itu kan ada kalanya kita dipondong, digendong, dielus-elus, disayang-sayang. Ada kalanya juga kita diperingatkan, bahkan mungkin dijewer ke telinga kita. Nah Tuhan juga begitu sebenarnya kepada kita. Dalam keseharian kita itu mungkin juga ada di situ saatnya kita dijewer Tuhan. Dan seterusnya lah, nanti kalau mau dimetaforkan. Diajukan pertanyaan yang menggelitik, ialah apakah orang yang menggunakan segala potensi untuk mendapatkan jalan hidup yang benar sama dengan yang menutup diri dengan sikap sombong dan berpuas-puas dengan tradisi yang zamannya sudah lewat? Jawaban yang benar sangat jelas bahwa semua orang menghendaki jalan yang benar dan membahagiakan. Dan tiada seorang pun yang menghendaki jalan yang salah. Potensi karunia Allah pada manusia harus dimanfaatkan, terutama akal yang bila dijaga kesehatannya akan menuntun kepada iman kepada Allah dan mengajak mentaati ketentuan dan tatanannya, Shiratal mustaqim. Ya. Jadi afaman yamshi mukibban ala wajahihi ahda. Yang kita itu pertanyaan yang menggugah kita, apakah orang yang tidak mampu menggunakan potensi dirinya sehingga tidak mampu berjalan dengan baik, itu lebih mendapat hidayah. Ini kalau termakna dari yang ditulis oleh Prof. Zaini itu, orang yang yamshi mukibban ala wajahihi, orang yang berjalan dengan cara telungkup dan wajahnya terjerembab, itu kan orang yang dia mematikan potensinya sendiri. Dia potensinya bisa berjalan dengan sempurna. Jadi dia tidak mau menggunakan potensinya secara maksimal, kemampuannya secara maksimal. Itu diibaratkan seperti orang yang tidak yang berjalan dengan wajah yang terjerembab, telungkup ya. Bisa juga kita tafsiri begini, karena ini metaforik sekali. Namanya metaforik itu karena itu simbol ya. Simbol itu tafsiran bisa banyak beragam dan Quran itu banyak menggunakan juga bentuk-bentuk begitu. Ini juga sekaligus menegaskan pentingnya simbol dalam kehidupan manusia. Ada yang mengatakan manusia itu animal simbolikum. Manusia yang hidup dalam simbol-simbol. Bahasa sendiri kan simbol. Bahasa itu simbol. Ada apa namanya? Kalau setuju disimbolkan dengan manduk, misalnya gitu ya. Kalau tidak setuju disimbolkan dengan geleng. Itu kan karena kesepakatan-kesepakatan budaya. Dan itu simbol. Simbol itu kesepakatan. Dan kesepakatan tafsirnya bisa macam-macam. Kalau suatu saat kita meyakini dalam satu komunitas ini saja, bahwa simbol dari persetujuan itu geleng, nah itu boleh saja ya, boleh saja. Tetapi itu kan susah ya, karena itu sudah menjadi simbol umum ya, kan gitu ya. Jadi misalnya, kamu setuju nggak? Geleng, tapi sebenarnya setuju ya. Ya itu susah ya. Nah, makanya manusia itu sebenarnya hidup dalam simbol. Karena begitu, Quran itu juga banyak dengan simbol-simbol tadi. Salah satunya tadi.
Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda. Apakah orang yang dia berjalan secara telungkup wajahnya tersungkur itu lebih dapat hidayah? Nah, tafsirannya dari Prof. Zaini tadi, beliau mengatakan bahwa itu orang yang tidak menggunakan potensinya. Oh, dia bisa berjalan kok tidak mau berjalan. Nah, kita juga bisa tafsiri begini. Orang yang menutup dirinya, orang yang kafir, yang tidak mau mengikuti jalan Tuhan, itu seakan-akan itu dia berjalan telungkup dengan wajah terjerembab, yang tidak mau mengikuti jalan Tuhan. Sedangkan orang yang mengikuti jalannya Allah, itu dilalui itu mudah. Jalan untuk menuju Shiratal Mustaqim itu semuanya mudah. Coba kamu hayati itu. Untuk surga, hadiah surga itu kan ringan sekali amalnya kan. Amal-amalan yang berbuah surga itu ringan sekali. Man qala fi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi begitu lempangnya, begitu mudahnya amalan ke surga gitu. Ya. Sedangkan amaliyah ke neraka itu sebenarnya berbelok, berliku, bahkan mungkin sangat sulit untuk dilalui, sesulit kita berjalan dengan cara telungkup tadi. Nah, ini juga tafsirannya begitu ya. Jadi afama yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Ini betul-betul pertanyaan simbolik yang penuh makna, penuh makna. Ya. Quran juga banyak sekali yang lainnya. Wa ja'ala min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Depannya penutup, belakangnya penutup. Itu kan orang yang sudah nggak bisa berjalan lagi. Summum bukmun umyun. Buta, tuli, bisu. Ada, sudah habis itu. Kalau buta saja, tapi dia masih mendengar, masih mungkin dapat hidayah. Mendapat petunjuk, jalan kan. Tapi kalau orang sudah buta, sudah tuli, sudah bisu, dia sudah nggak bisa diberikan jalan lagi. Dituntun susah. Disuruh berjalan sendiri nggak bisa. Oh ke sana nggak mendengar. Disuruh melihat ini loh, dikasih aba-aba, dikasih peraga-peraga nggak bisa melihat. Mau minta petunjuk nggak bisa ngomong karena dia bisu, ya, dan seterusnya. Itu contoh dari simbol-simbol dalam Quran yang kalau kita mau kumpulkan mungkin makna-makna simbolik dalam Quran bisa jadi tesis itu. Bisa jadi tesis itu ya. Jadi itu Anda kumpulkan saja tafsir-tafsir simbolik dalam Quran itu sudah luar biasa itu. Jadi karya tersendiri itu. Kalau mau diungkap ya. Contoh-contoh ya bahwa Quran itu banyak menggunakan simbol-simbol ya. Simbol-simbol untuk menggugah karena itu bukan menyesuaikan. Karena Quran itu mengetahui betul Allah sangat tahu apa yang dilakukan manusia. Di antaranya adalah manusia itu makhluk yang simbolik. Animal simbolikum. Oke, saya teruskan ya. Sedang yang tersanjung kesombongan karena harta, kedudukan atau ilmu amat jauh untuk beriman. Ia jauh dari jalan yang menurut Al-Quran terbaik bagi manusia. Arahnya tegas dan kokoh, tiada berubah sejalan dengan kehendak Allah dan serasi dengan fitrahnya. Wadan tajid li bali sunnatillahi tabdila. Jalan yang menjamin keselamatan manusia dari awal sampai akhir. Yang menutup diri untuk beriman berarti menolak rahmat Allah yang telah disediakan baginya. Oke, ini akhir dari penjelasan ayat 22. Kita baca ada beberapa hadis yang dijadikan sebagai penyelai. Hadis dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi yang berkata Rasulullah SAW bersabda, hadis dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, ia berkata kepada Rasul, ya Rasul, katakan kepada saya tentang Islam dan pengamalannya. Sesudah itu, saya tidak akan bertanya lagi kepada seorang selain Anda. Rasul menjawab dengan nada mantap, berikrarlah saya beriman, lalu lakukanlah dengan istiqomah. Ya, kalau salah hadis ini pernah saya hafal di waktu MTS. Ini jawaban Rasulullah itu, Qul amantu billahi tsumma istaqim.
Katakan ini ada pertanyaan dari Abdullah bin Sufyan bin Abdul Ats-Tsaqafi itu. Ajari aku tentang Islam yang kalau aku tidak akan bertanya lain selain kepadamu. Rasulullah mantap menjawabnya itu, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah kamu beriman kepada Allah, istiqomahlah di situ. Ya. Hadis yang kedua, Yasar bin Abid meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, menjadi kaya tidak mengkhawatirkan bagi yang bertakwa. Sehat jauh lebih baik daripada kekayaan. Dan jiwa yang tentram lebih baik dari segala kenikmatan. Ini kaya itu tidak masalah bagi orang yang bertakwa. Dan sehat itu lebih baik daripada segala kekayaan. Sehat ya. Nah, jiwa yang tentram, ini puncaknya berarti kan, jiwa yang tentram lebih baik dari segala macam kenikmatan. Dan memang yang dikehendaki dari Islam itu, semua manusia yang memeluk agamanya itu, dia bisa menjalani hidup dengan tentram. Coba kamu hayati ya. Semua ajaran itu mengajarkan, menuntun untuk kita itu hidupnya tentram. Kalau kaya ya tidak sombong, kalau miskin ya tidak terlalu kemudian mengutuk-ngutuk Tuhan dan seterusnya. Itu kan menenteramkan. Baik, saya kira itu yang kita bahas di pagi ini. Semoga ada faedah manfaatnya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.